Ini pasti gara-gara Lina yang mulutnya sembrono dan gak punya sopan santun selama mendaki tadi. Kita tuh udah muter-muter dari tadi gak jelas dari jam 9 sampai jam 4 sore. Aku kalau jadi Bima wis tak keruwes lambene. Dan Bima udah ngitung, dia ngelewati itu udah 13 kali. Loh, ini gimana sih? Tempat ini kok jadi kayak gini gimana sih? Terus warungnya Mbok Yum kemana ini? Di situ Lina nggak ada siapa-siapa, cuman ada tendanya doang coy. Tadi malam lo aku tidur nih pos 4 Cokro Suryo jalur Cemoro Kandang. Lah kok sekarang bangun-bangun pindah di pasar setan jalur Candi Cendok. Halo coy, penonton Wokeo yang cantik dan ganteng dan semoga enggak gendang. Ketemu lagi sama aku di sini. Oke, hari ini tuh aku mau membahas cerita mistis pendakian seorang pemuda bernama Bima di Gunung Lawu. Kayak apa ceritanya? Jangan kangkung diwadahi gelas wes, ayo langsung dang dibahas. Bima ini adalah seorang pemuda yang ganteng, manis, baik, sabar. Dia itu adalah seorang guide Gunung Lawu. Jadi udah terbiasa naik ke Gunung Lawu, bolak-balik naik ke Gunung Lawu dan sering mengantarkan tamu-tamu pendaki ke Gunung Lawu. Sebelum dia menikah dengan pacarnya, dia itu ingin ngajak pacarnya naik Gunung Lawu. Namanya Lina. Lina ini adalah gadis yang biasa aja. Dia sebenarnya nggak begitu suka naik gunung, tapi karena diajak sama Bima, kekasihnya yang paling dia sayangi, ya mau nggak mau akhirnya dia ikut berangkat naik ke Gunung Lawu. Dan satu lagi, Lina ini anaknya agak sedikit egois ya. Egois, manja, childish, terus gampang muringan, gampang mutungan, gampang nesuan. Terus pokoknya sifatnya tuh berbalik 180 derajat gitu loh. Kalau Bima itu sabar, dewasa, nah kalau Lina ini kebalikannya coy. Singkat cerita, sampailah Bima dan Lina ke base camp Cemoro Sewu di Magetan. Jadi mereka berdua itu mau naik ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Hanya berdua, nggak ada siapa-siapa lagi. Karena mereka pengen quality time, pengen mountain date sebelum melangsungkan ke jenjang pernikahan. Di base camp itu si Lina udah sambat, udah ngeluh, udah ngomel-ngomel, udah ngedumel. Tuh Bima, di sini tuh hawanya dingin banget, aku nggak suka. Dingin, begitu coy. Kalau ngomel-ngomel, aku tuh di sini tuh dingin, nggak usah naik, yuk kita pulang aja. Dingin banget ini loh di sini, aku nggak suka. Tapi Bimanya sabar, udah deh sayang. Ayolah, bentar lagi loh kita mau menikah. Udah sekali ini aja mendaki. Habis itu nggak mendaki lagi nggak apa-apa wes. Ya namanya juga Lina ya tetap sih dingin di sini tuh dingin. Padahal kalau di Lawu itu nggak boleh bilang dingin loh coy. Tapi ya namanya juga Lina ya, harap maklum. Setelah registrasi melakukan pendaftaran, jalanlah mereka melewati jalur bebatuan yang kayak begitu itu. Udah tahu sendiri tahu jalur Cemoro Sewu kayak apa. Ya tambah dadi si Lina makin ngedumel, makin ngomel-ngomel, menggerutu. Pokoknya Bima habis diomelin sama dia. Kok gini sih jalurnya Bim? Aku tuh nggak suka loh. Dengkulku ini lah rasanya capek, kakiku sakit. Udah gitu jalurnya memanjang lagi. Padahal tuh dia naik cuman bawa daypack aja loh coy. Daypack pun isinya cuman makanan sama minuman doang. Sleeping bagnya dia, baju gantinya dia, jaketnya dia, semua perlengkapan pribadinya dia tuh dibawa sama Bima. Lina ini cuman bawa makanan sama minuman aja, gitu aja masih ngedumel. Gimana aku kalau bawa carrier yang segede gaban itu ya. Tapi ya untunglah si Bima ini orangnya sabar, dewasa, jadi dia bisa memaklumi kekasihnya itu. Bima sosok yang dewasa, Lina sosok yang childish, tapi Bima cinta mati sama Lina. Kenapa sih? Karena Lina itu orangnya tegas, pendiriannya kuat, omongannya bisa dipegang, rapi, primpen, pintar mengelola keuangan, bersih,
mempunyai tujuan hidup yang jelas. Yes, pokoknya tipe-tipe gadis-gadis idaman untuk dinikahin para cowok-cowok lah coy. Tapi ya gitu, namanya orang itu kan gak ada yang sempurna. Jadi dibalik kelebihannya yang membuat Bima jatuh cinta ke Lina seperti itu, sifatnya Lina tuh ya begitu, childish, nesuan, muringan, gampang marah, emosian, begitu. Kan di dunia ini nggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking capeknya Lina, isi kebun binatang itu semua disebut sama dia. Ngumpat, maki-maki. Jalannya kayak ngene. Ini jalannya kok kayak begini toh, Bim, aku kok bocah naik gunung kayak begini tuh gimana sih kamu? Pokoknya kata-katanya tuh nggak enak didengerin kuping. Padahal kalau di gunung tuh kita harus sopan, mulutnya tuh harus santun, hatinya harus dijaga. Lah ini baru di awal-awal aja udah kayak begitu. Ya makin takut dong perasaan Bima. Waduh, ini kayaknya aku salah bawa orang. Begitu sampai di pos 1, Bima sama Lina ketemu sama porter yang bawa beban banyak. Porter-porter lawu itu kan biasanya emang ramah-ramah ya. Dan friendly gitu loh. Nggak sombong, nggak ketus, nggak jutek. Nggak gampang emosian kayak Lina. Ya biasalah, namanya di gunung itu kan pasti nyapa-nyapa ya. Tiba-tiba porternya itu nyapa Lina sama Bima. Mari mas, mari mbak, semangat naik puncaknya. Itu kan lumrah ya, sapaan kayak gitu tuh kan biasa gitu loh. Disapa kayak gitu, Lina bukannya seneng, tambah emosi. Apa sih kamu? Sok kenal, sok nyapa-nyapa. Aku lo gak kenal kamu, aku lo gak kenal temenmu. Bima langsung dek. Astagfirullahaladzim. Terus dia bilang ke porternya, mas maaf ya. Porternya jawab, iya mas, gak apa-apa dengan muka yang agak gak enak gitu. Linanya malah nyaut gini, kamu itu ngapain sih minta maaf? Nggak penting sayang. Orang jelek kayak gitu, hitam, gosong kulitnya, sok-sok kenal sama kita, nggak usah sok baik deh. Lagian kamu itu loh mas, ngapain sih ke gunung bawa barang banyak kayak gitu? Kurang kerjaan apa kamu? Hah? Lah kalau aku yang mending enak-enak tidur di rumah loh, enak-enak rebahan di rumah loh, nonton drakor, nyemil ini nyemil itu. Ngapain sih kamu ke gunung bawa kayak gini? Kurang kerjaan aja. Sana kamu, jauh-jauh dari aku. Bima yo keselak no melihat perkataan Lina ke porternya itu. Tapi Bima udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia udah saklek, udah kicet, udah nggak punya kata-kata lagi. Terus porternya ngebales, Mbak, kamu itu cantik-cantik, mulutmu kok nggak dijaga. Ini di gunung loh mbak, hati-hati kamu. Di gunung itu jangan sembarangan, nggak usah aneh-aneh, nggak usah sombong, nggak usah marah-marah. Nanti kalau kamu kenapa-napa di gunung, syukurin kamu. Terus si Lina jawab gini, ya biarin, apa sih? Nggak jelas kamu mas, udah sana pergi. Ya singkat cerita, mas porternya pun jalan terus. Sebelum porternya pergi, Bima minta maaf dulu ke porternya. Mas, maaf loh ya, pacarku emang agak begitu, mohon maklum. Mas porternya bilang, iya mas, santai aja. Istirahat di pos 1 itu, si Lina tetap masih ngomel-ngomel terus, masih ngedumel-ngedumel terus, masih nyala-nyalain Bima terus. Kamu ngapain sih ngajak aku naik gunung, gak penting banget gitu. Udah gunungnya dingin, capek, gitu wes. Bimanya ya tetep lah dengan kedewasaannya, udahlah sayang, sabar, dinikmati, namanya juga naik gunung. Begitu istirahat di pos 1 selesai, mereka melanjutkan perjalanan. Jalan lagi, jalan lagi, tek 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 tek, jalan lagi, tek 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 tek, ngomel lagi, ngedumel lagi, ngeluh lagi, ngomel lagi, ngedumel lagi, ngeluh lagi, segitu aja terus si Lina ini. Pokoknya itu hari itu tuh Bima di mata Lina tuh kayak salah semua, nggak ada bener-benernya. Akhirnya sampailah di pos 2 Watu Gede. Di sana warungnya kebetulan buka. Terus Lina dibelikan gorengan sama Bima. Yang ini loh gorengan, makanan enak ini. Digigit lah sama Lina, dikunyah, nyam. Habis itu, ini gorengan rasanya kok gak enak belas tayang. Wih, Bima langsung dapet door prize dong, kaget dia. Semua orang yang lagi istirahat di pos 2 langsung melihat ke arah mereka. Bima sedikit malu. Gorengan kayak gini kok kamu bilang enak? Rasanya gak ngalor, gak ngetan, gak ngidol, gak ngulon, gak gurih, gak manyus. Kayak gini kok bilang enak? Udah gorengannya dingin lagi, gak anget lagi. Wush,
Habis itu pokoknya ngomel-ngomel si Lina. Dan suara Lina yang ngomel-ngomel itu menggema di seluruh sudut pos 2 Watu Gede. Pemilik warung yang ada di dalam warung otomatis ngedengar dong. Dia juga sakit hati dong dengar perkataannya Lina. Akhirnya petugas warungnya itu keluar dan bilang ke Lina, "Mbak, kamu kalau misalnya nggak suka sama gorenganku ya nggak usah dimakan, nggak usah beli. Satu orang kayak sampean nggak beli loh, aku nggak pusing. Itu banyak orang tuh masih mau makan gorenganku. Kamu kalau ngomong yang enakan dong mbak, aku tersinggung loh. Makanan tuh harusnya dinikmati, disyukuri, bukan dicacat, bukan dipaido, bukan dimaki-maki kayak tadi. Saya itu bawa makanan ini dari bawah ke pos 2 ini juga perjuangan loh. Lah nyampe sini kok sampean maki-maki, baru kali ini loh ada pendaki maki-maki jajananku." Gitu penjaga warungnya ngomel-ngomel. Nah, Lina digitukan ya otomatis tambah muntap tau ya. Emang kenapa? Gorenganmu itu lah emang nggak enak, rasanya nggak gurih, udah dingin, nggak nampol. Kok ya mbok jual barang? Kalau nggak niat jual nggak usah jualan bu. Di bawah itu loh gorengan enak-enak. Harganya cuma Rp1.000 lah, di sini kok Rp2.000. Udah mahal, nggak enak, nggak ada rasanya. Alah, rugi aku beli gorengan di tempatmu bu. Ibu warungnya yang ngelus dada toh cai. Astagfirullahaladzim. Mbak, ini dek gunung loh mbak. Sikapnya dijaga, perbuatannya dijaga, mulutnya dijaga. Nanti kamu kenapa-napa tahu rasa loh mbak. Biarin, kalau aku kenapa-napa ya biarin aja. Orang yang kena juga aku, bukan kamu, kok kamu yang repot. Begitu sih Lina. Walhasil di pos 2 Watu Gede itu Lina auto jadi pusat perhatian para pendaki coy. Bimanya seperti biasa dengan gaya dewasa langsung mendatangi ibu itu. "Ibu, udah ya, maafkan pacar saya. Dia baru kali ini naik gunung, baru pertama kali ini naik gunung, makanya begitu, dia capek, harap maklum. Pacar saya ini nggak suka naik gunung tapi saya paksa ibu. Udah, maafin ya bu ya. Nanti gorengannya saya bayar lebih bu." Lalu ibunya memandangi Mas Bima sambil ngomong kayak gini, "Oh alah mas, sampean kok ya baik banget, tapi punya pacar kok jelek banget kayak gitu sikapnya. Yang sabar ya mas, wes nggak apa-apa, saya maklum kok. Udah nggak usah dibayar lebih, bayar secukupnya aja. Masnya tadi ngambil berapa ya udah bayar itu, nggak usah bayar lebih, saya nggak apa-apa kok mas. Tapi hati-hati aja loh ya, mohon dijaga ini pacarnya, nanti takutnya kenapa-napa, ini di gunung soalnya." "Iya bu, makasih ya bu ya, makasih." Pancen Lina wis nggak bisa dibilangi, nggak bisa diomongi. Ya begitu namanya anak childish, ya begitu wis. Kardipan karpe tipik man menyaman. Semau-mau dia, yang penting dia bahagia tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Kok ya untung bukan aku loh yang jadi Bima. Aku kalau jadi Bima wis tak keruwes lambene. Setelah istirahat di pos 2 dirasa cukup, akhirnya Bima dan Lina melanjutkan perjalanan ke pos 3. Dari pos 2 Watu Gede menuju ke pos 3 itu kan langsung nanjak gini coy. Ya, Lina tuh liatnya udah tenger-tenger gitu. "Sayang, kita mau naik ke situ ya?" "Iya." "Turun aja yo ya, nggak usah lanjut." "Udah sayang, ayo wis sabar pelan-pelan. Wis toh sabar, ayo pelan-pelan. Ayo toh kita turun aja. Wis tala ayo, Lina sayang, ayo." Itu ada aku di sini, aman-aman kamu. Ayo jalan pelan-pelan. Dengan kata-kata yang terus nggak enak didengar kuping, akhirnya mereka berdua jalanlah. Dan Bima tetap terus memaklumi pacarnya. Heran aku, kok ya ada ya lelaki sesabar Bima ini. Jalan wis mereka berdua. Tak 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 tak. Ya, pos 2 ke pos 3 itu kan batunya semakin ngetrap-ngetrap gitu ya. Itu kalau di dengkul sakit loh. Apalagi untuk orang-orang yang baru naik gunung. Aduh, itu penyiksaan yang hakiki. Singkat cerita sampailah Bima dan Lina di pos 3. Lina udah di ubun-ubun itu emosinya. Tas debeknya tuh langsung dibanting. Bruak. Capek aku ya. Ngapain sih kamu ngajak aku naik gunung? Lina ngelempar tas itu, dia nggak mikir kalau di sekitarnya itu juga banyak pendaki yang lagi istirahat loh. Pendaki yang lain otomatis ya kaget toh. Ngelihat perempuan cantik yang datang langsung marah-marah, ngomel-ngomel banteng kerer. Mereka ya langsung saklek gitu ya.
Ya Allah, makhluk macam apa ini? Sing cuci piring ya panggah Bima toh ya. Bima langsung ngomong ke pendaki-pendaki yang istirahat, "Mas, Mbak, minta maaf ya. Ini pacar saya baru pertama kali naik gunung makanya jadi kayak begini, maaf ya." "Oh ya Mas, santai aja Mas, santai. Ayo Mbak, istirahat Mbak, duduk sini Mbak, aja cemberut nanti tua kamu." Sebenarnya si Lina itu gondok, tapi dia udah nggak punya tenaga. Untuk ngomel lagi itu tenaganya udah habis gitu coy. Ya songkor, ya sekaruan diem gitu. Kalau diam gitu malah nice dia. Kalau dia buka mulutnya, wah racun isinya. Kalau Bima sih sebenarnya nggak terlalu capek ya. Dia udah terbiasa naik turun Gunung Lawu, lewat Cemoro Sewu, lewat Kandang, lewat Candi Cetha udah biasa. Yang bikin dia capek itu dia ngeladenin emosinya Lina itu loh. Dia lebih capek ke psikis gitu. Kalau capek psikis tuh nyetrom nih dindi wes jadinya lemes. Saking dua orang ini sama-sama capeknya akhirnya mereka berdua tertidur di pos 3. Turu angkler sampai ngorok-ngorok. Ketika tiba-tiba mereka bangun lah kok mak bedunduk tiba-tiba itu ada di pos 3-nya jalur Cemoro Kandang Pengge. Mereka ada di dalam shelternya pos 3 Pengge. Sektalah. Naiknya itu dari Cemoro Sewu, istirahat di pos 3 Manis Rejo, tidur, bangun-bangun lah kok ada di pos 3 Pengge. Itu kan lah hal aneh coy. Bima otomatis ya pak teratap toh ya, kaget toh ya, bingung toh ya. Loh, ini kok ada di pos 3? Waduh, ada apa ini? Ini pasti gara-gara Lina yang mulutnya sembrono dan gak punya sopan santun selama mendaki tadi. Kemudian Bima ngasih tahu Lina, "Sayang, ini tuh aneh loh ya. Kita tuh tadi di pos 3 Cemoro Sewu loh, sekarang kok di pos 3 Cemoro Kandang. Ini aneh mbok ya, dijaga sikapnya toh sayang. Mulutnya mbok dijaga, perkataannya mbok dijaga, jangan ngedumul terus, jangan ngomel-ngomel terus." Linanya cuma bilang, "Apa sih kamu ini? Ah, tak penting kamu itu." Kok ya sabar mento ya Bima ini. Kalau Lina sih karena dia pertama kali ke Lawu ya dia nggak ngerasa ada yang aneh gitu ya. Menurut dia ya pos 3 Lawu kayak pos 3 Kandang kayak bagi dia sama aja. Selama pendakian tuh si Lina itu benar-benar nggak menikmati perjalanannya, nggak menikmati pendakiannya. Yang ada yang ngomel terus, ngedumul terus, dan dia juga nggak memperhatikan sekitarnya tuh kayak apa. Ini kondisi hutannya bagaimana, kondisi jalurnya kayak apa. Ya menurut dia ya sama aja udah. Linanya biasa aja, santai-santai aja. Bimanya no yang panik. Loh dari Cemoro Sewu jadi Cemoro Kandang nyebrang. Itu yang nyebrang no siapa? Itu yang mindah siapa? Wes, Bima pun akhirnya juga pura-pura bodoh amat, pura-pura santai. Setelah itu mereka jalan lagi. Kalau Cemoro Kandang itu kan landai gini ya, Cok. Landai, zigzag, Z, dan jalurnya tanah. Loh Lina ketemu jalur kayak gitu ya seneng toh ya, udah nggak ngomel-ngomel lagi toh ya. Gini loh yang naik gunung tuh jalurnya kayak begini, tanah, landai, nggak nanjak, nggak berbatu-batu kayak yang tadi tuh. Ini enak ini. Ya Linanya happy, tapi Bimanya ya ketakutan, ya gelagapan, ya bingung, ya panik, pokoknya semua campur jadi satu. Nah dari Sewu terus kemudian pindah ke Kandang itu ya otomatis ya pateng teratap tuh ya, ngeri-ngeri semeriwing gimana gitu coy. Terus yang aneh lagi, padahal tadi tuh di pos 3 Cemoro Sewu jam di HP itu udah menunjukkan jam 12 loh. Lah begitu di Kandang jamnya kok jadi jam 9 pagi. Itu kok bisa mundur, itu kenapa itu? Bimanya ya tambah bingung lagi. Yes, tapi dia pura-pura bodoh amat lagi lah. Ya udahlah, jalan aja, jalan. Melipir lagi, zigzag lagi, melipir lagi, zigzag lagi, melipir lagi, zigzag lagi. Itu kayak nggak berhenti gitu coy. Bima itu ngerasa dari tadi tuh zigzag terus, kok nggak nyampe di pos 4 gitu. Saking lamanya, akhirnya tuh dia lihat jam. Masa Allah, ternyata udah jam 4 sore. Hei, mereka berdua tuh dari tadi cuman muter-muter aja loh. Dan sampai pada akhirnya dia sampai juga di Plang Ondorante. Dan Bima udah ngitung, dia ngelewati itu udah 13 kali. Ini benar-benar keanehan. Bima langsung nyuruh Lina untuk memakai terbalik bajunya. Yang bajumu balikan. Aku habis ini bajuku juga tak balik, celanaku tak balik, dalamanku tak balik. Ayo semua dibalik. Emang kenapa sih yang?
Kamu tahu nggak sih, kita tuh dari tadi cuman muter-muter aja. Kita loh melewati Pelangondorante ini udah 13 kali. Kita tuh udah muter-muter dari tadi nggak jelas, dari jam 9 sampai jam 4 sore. Padahal ya coy, dari pos 3 ke pos 4 itu 2 jam tuh udah paling lama loh. Lah ini dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore cuman gitu-gitu doang. Aduh, makin pusing lah kepala Bima, makin panik juga dia. Akhirnya bajunya dilepas, kemudian dibalik, dipakai lagi, dan mereka jalan lagi. Begitu adzan maghrib berkomandang, sampailah Lina dan Bima di pos 4 Cokrosuryo. Suasananya sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Yang bikin Bima aneh, di situ tuh nggak ada warung Pak Robert. Terakhir kali dia naik Cemoro Kandang di pos 4 itu ada warungnya Pak Robert coy. Tapi sekarang warungnya itu nggak ada. Jadi di pos 4 itu sepi. Hanya dia sama Lina doang. Dan anehnya lagi, tiba-tiba itu terdengar suara adzan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kenceng banget. Padahal dari perkampungan itu loh masih jauh. Kata Bima, ini bener-bener nggak masuk akal. Dia langsung bilang ke Lina, ini semua gara-gara ulah kamu sayang. Gara-gara perbuatan kamu akhirnya kita mengalami kejadian aneh kayak gini. Loh Lina dihakimi kayak gitu ya, bukannya merasa bersalah ya malah muntah. Kamu ngomong apa sih, kita ngalami kejadian aneh apa sih? Orang dari tadi loh aku biasa-biasa aja, aku happy-happy aja, aku senang-senang aja. Kamu itu yang aneh sayang. Kok bisa dibilang aneh? Apalagi keanehan ini gara-gara ulahku ngaco kamu. Nah itu juga keanehannya. Lah si Bima panik kalau takut. Lelinanya santuy-santuy aja. Itu kan udah sembolah nih. Naik Gunung Lawu yang kali ini tuh Bima bener-bener sembolah, bener-bener gak masuk akal semuanya. Karena Bima udah saking capeknya, akhirnya dia pasang tenda di situ, hanya berdua, nggak ada siapa-siapa. Pokoknya dia pengen buru-buru istirahat. Setelah masang tenda, dia makan nasi bungkus yang udah ia bungkus dari bawah. Habis itu bikin minuman hangat-hangat, teh hangat, diseruput berdua. Habis itu langsung tidur. Tidurnya tuh nyenyak banget. Padahal selama ini Bima kalau di gunung itu tidurnya tidur ayam-ayaman coy. Tidur nyenyak bentar bangun lagi, tidur nyenyak bentar bangun lagi, tidur nyenyak bentar bangun lagi. Tapi kalau yang ini dia angker banget, nyenyak banget. Hal ajaib lagi terjadi lagi kepada Bima dan Lina. Begitu bangun tidur, buka tenda dong, resletingnya dibuka pelan-pelan. Kriak 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 kriak. Belak. Mak bedunduk. Bima kaget. Astagfirullahaladzim. Loh inilah pasar setan jalur Candi Cetha. Loh kok bisa di sini, ini gimana ini? Tadi malam loh aku tidur nih pos 4 Cokrosuryo jalur Cemoro Kandang. Lah kok sekarang bangun-bangun pindah di pasar setan jalur Candi Cetha. Makin bingung puyeng lagi dong Bima coy. Ini bener-bener gak masuk akal. Ini semua gara-gara ulah Lina, gara-gara perbuatan Lina. Tapi Bima yes gimana ya, dia udah kehabisan kata-kata coy. Lina mau dimarahin kayak apa, malah dia marah balik. Kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya ya Bima ini yang salah. Udah tahu Lina gak mau naik Gunung Lawu tapi sama dia dipaksa-paksa gitu kan. Kemudian mereka bikin anget-anget, bikin kopi anget dulu, kemudian nyemil-nyemil manja, makan jajanan-jajanan. Habis itu mereka berdua samit menuju ke puncak Hargodumilah. Jalanlah berdua tak 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 tak. Dan anehnya lagi, Lina itu tiba-tiba menjadi anak yang sangat nice sekali, sangat ramah sekali, sangat manis sekali. Dari tadi tuh dia senyum-senyum terus, padahal kemarin tuh ngomel-ngomel terus loh coy. Bima ya seneng, ya bingung, ya seneng, ya bingung. Terus dia ngomong, "Yang, kamu kok jadi cerah sekali kayak gini, kenapa sih? Kamu kok tiba-tiba senyum-senyum begitu, kenapa sih?" Linanya auto jawab, "Kamu repot deh Yang. Kemarin aku marah-marah, salah. Sekarang aku senyum-senyum juga salah. Kamu maunya aku gimana sih?" Pendakian hari kedua ini suasana berubah karena mood Lina juga berubah. Bima ya bingung, ya seneng, ya bingung, ya seneng, ya bingung, ya seneng coy. Perjalanan dari Pasar Setan menuju ke puncak Hargodumilah itu kan view-nya cakep ya.
Kalau kita menghadap ke sisi timur itu ada lautan awan, langitnya biru, terus ada view Gunung Wilis dan lain sebagainya. Melihat pemandangan kayak gitu, Linanya yo senyum-senyum dong. Saking senengnya dia pun sampai nyanyi-nyanyi. Jalan-jalan sampailah di Hargondalem atau di area warung Mbok Yem. Seharusnya di situ itu banyak bangunan coy, rame orang lagi. Tapi di situ tuh nggak ada apa-apa, cuman ada hutan semelebar gitu. Bima yakin harusnya ini itu Hargondalem dan warungnya Mbok Yem. Tapi nyampe di situ warungnya nggak ada, Hargondalemnya nggak ada, bangunannya nggak ada, sepi lagi. Bingung lah Bima. Loh, ini gimana sih? Tempat ini kok jadi kayak gini, gimana sih? Terus warungnya Mbok Yem kemana ini? Hargondalemnya kemana ini? Bimanya bingung kayak gitu ya, Linanya tetap nyanyi-nyanyi bae loh. Dia mah nggak peduli. Orang dia juga nggak pernah ke Lawu. Dia juga nggak tahu toh warung Mbok Yem itu kayak apa, Hargondalem kayak apa. Yes, pokoknya yang dia tahu tuh hari ini moodnya baik aja. Di tengah kebingungan itu, Bima tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang, tetap sepi. Hanya dia dan Lina doang. Padahal ini itu hari Minggu, musim liburan pula. Biasanya tuh kalau bulan-bulan begini di Lawu itu rame coy. Apalagi kemarin ketika mereka ndaki itu pendaki juga rame loh. Lah tapi sekarang kenapa kok semuanya tiba-tiba jadi sepi? Terus mereka kemana? Bangunannya Mbok Yem kemana? Kenapa cuma ada hutan aja di sini? Bima panik, Bima takut. Linanya malah mesam-mesem, nyanyi-nyanyi, guyang-guyu. Hei, sembuhlah coy. Aku dewe yang menceritakan juga bingung ini gimana ceritanya kok bisa begini ya. Yowes lah, daripada pusing akhirnya Bima ngajak Lina, ayo sayang kita jalan lagi. Jalan lagi, tek 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 tek. Akhirnya sampai di puncak Hargodumila atau puncak Lawu 3265 mdpl. Kejadian ganjil terulangi lagi. Di puncak Lawu itu sepi coy, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang sama sekali, cuman hanya ada Lina dan Bima. Harusnya itu di puncak rame loh, tapi kenapa hanya ada mereka berdua? Pada kemana itu orang-orang? Tapi ya tetep ya, Bima sing bingung, Bima sing panik, Bima sing takut ya. Linanya ya panggah guya-guyu hehehe. Apalagi waktu itu pemandangan di puncak lagi bagus-bagusnya. Langitnya biru, awannya gumpal-gumpal. Cantik banget. Hari itu Lina seneng banget. Makasih loh ya sayang, kamu udah ngajak aku ke puncak Lawu. Duh, gak nyesel deh aku bisa menemukan view yang secantik ini gara-gara kamu. Love you. Bimanya cuma nyaut gini, iya sayang, padahal dia bingung. Kemudian Lina sama Bima foto-foto cekrek. Gaya cekrek. Setelah selesai kemudian mereka turun. Setelah turun dari puncak Hargodumila tiba-tiba kabut datang. Pekat banget, putih banget. Jarak pandang tuh hanya 5 meter. Bima, Lina terus jalan. Memasuki daerah landai yang tidak ada turunan tajam, Lina langsung lari kenceng. Nggak meduliin Bima. Bima langsung teriak, sayang, ojo lari-lari, jalan santai aja. Iya, udah nggak apa-apa, aku tak duluan wes, nanti ketemu di tenda. Jangan, tunggu aku sayang. Jalan lagi. Bima pun juga teriak-teriak, Lina sayang, kamu jangan jauh-jauh loh ya dari aku. Iya, santai wae. Jalan lagi. Lama-lama langkah kaki Lina tuh nggak terdengar. Dia larinya tuh kenceng banget ninggalin Bima. Dan suasana pun masih kabut tebel banget. Lalu Bima teriak-teriak lagi manggil-manggil Lina. Lina, sayang. Nggak ada jawaban. Lina, sayang. Nggak ada jawaban. Dipanggil lagi, nggak ada jawaban lagi. Lina dipanggil lagi, nggak ada jawaban lagi. Bima makin takut dong. Makin panik lah dia langsung lari kencang sambil teriak-teriak nama Lina. Lina, nggak ada jawaban. Lari lagi, lebih kencang lagi, teriak lagi, nggak ada jawaban. Kabutnya makin pekat lagi, lari lagi, teriak lagi, tetap nggak ada jawaban dan kabutnya tambah pekat lagi. Saking capeknya Bima, akhirnya dia berhenti. Ngos-ngosan
Suasana benar-benar sepi, nggak ada siapa-siapa. Langkah kaki Lina nggak terdengar. Yang terdengar cuma nyanyian burung jalak gading sama suara angin. Bima mulai takut lah coy. Ya Allah, kemana ini Lina? Kemudian Bima lari lagi untuk ngejar Lina. Buk. Baru beberapa meter lari, tiba-tiba kabutnya buka. Wish. Dan tahu apa yang terjadi? Bima nyampe di warung Mbok Yem. Langit berubah cerah, matahari jadi anget setelah tadi dingin. Dan di warung Mbok Yem tiba-tiba rame banyak orang. Bimanya ya jadi dia mematung toh ya. Ini kan lah warung Mbok Yem. Loh, sekarang kok ya rame orang? Padahal tadi lo sepi. Wes mbolah. Dia harus mencari Lina pokoknya. Lina harus ketemu. Dia harus turun bareng Lina. Kemudian dia nanya-nanya ke para pendaki, "Mas, lihat temanku enggak?" Dijawab, "Enggak, Mas." "Mas, lihat temanku enggak?" "Enggak, Mas." Wush, tambah panik wis Bima. Setelah itu dia langsung lari kencang menuju pos 4 Cokro Suryo jalur Cemoro Kandang. Lari wis ketepuk. Kalau dia papasan sama pendaki, dia langsung nanya, "Mas, lihat temanku enggak?" "Enggak, Mas." Lari lagi ketepuk. Tiba-tiba dia keinget, "Loh, tadi pagi kan aku bangunnya di Pasar Setan, bukan ke pos 4 Cokro Suryo." Akhirnya tanpa pikir panjang dia puter arah, balik badan, lari lagi ke Pasar Setan. Begitu nyampe di Pasar Setan, di depan tendanya, kakinya tuh lemes. Di situ Lina nggak ada siapa-siapa, cuman ada tendanya doang coy. Bima ya wis kalut, ya wis sembuh wis. Pokoknya ya begitulah. Gimana sih perasaan orang yang tiba-tiba temennya hilang gitu. Jam di HP-nya menunjukkan jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Dia langsung duduk depan tenda nengkrek, lemes. Ya Allah, Lina kemana ya? Duh Tuhan, tolong lindungi Lina Tuhan. Jangan buat dia kenapa-napa Tuhan. Kalau ada pendaki yang baru turun dari puncak mau balik ke jalur Cetro, dia selalu nanya, "Mas, lihat temanku enggak? Ciri-cirinya begini Mas." "Enggak, Mas." Tambah sedih lah. Enggak berasa tuh air matanya tuh tiba-tiba netes. Dia nangis. Ya Allah, gimana ini? Bentar lagi tuh aku mau nikah loh sama dia. Turun dari Lawu tuh aku udah mau minang dia jadi istriku loh ya Allah. Masa Lina nggak ada ya Allah, tolong ya Allah. Bima tuh ngomong begitu. Pendaki datang lagi dari puncak. Dia tanya lagi tentang sosok Lina, nggak ada yang ketemu. Sampai pada akhirnya Bima pun pasrah. Dia hanya bisa duduk di situ, diam di tenda sampai jam 4 sore. Singkat cerita, Lina pun benar-benar dinyatakan hilang. Pencarian pun dilakukan oleh tim SAR, petugas gunung, semua pada nyari Lina. Bahkan berita hilangnya Lina ini sempat viral di media sosial. Pencarian terus berlanjut. Diubek-ubek di sisi sini, enggak ketemu. Diubek-ubek di sisi sana, enggak ketemu. Dicari-cari di sebelah sini juga enggak ketemu. Bahkan tanda-tanda keberadaan Lina pun juga nggak ada coy. Lah terus itu bocah hilangnya kemana? Bima pun ketika ditanya sama para petugas, dia juga jawab apa adanya. Selama dia naik gunung sama Lina, keanehan-keanehan yang ia alami juga ia ceritakan. Kalau tadi tuh dia di pos 3 Cemoro Sewu begini, tiba-tiba bangun dek pos 3 Cemoro Kandang, terus habis itu muter-muter, terus di pos 4 dia mendengar suara azan, bangun-bangun di Pasar Setan, itu juga semua ia ceritakan ke petugas. Dan semua petugas pun memberi kesimpulan ini adalah akibat dari perbuatan Lina yang kurang sopan, kurang santun selama mendaki Gunung Lawu. Singkat cerita, setelah 7 hari pencarian, Lina tidak ditemukan dan pencarian pun dihentikan. Perasaan Bima ya sangat terpukul toh ya. Bentar lagi tuh dia mau menikah sama Lina, tapi calon pengantinnya nggak ada. Berhari-hari dia sedih, nangis, dia menyesal.
Kalau Lina nggak tak ajak ke Lawu, pasti nggak akan mengalami kejadian kayak gini, coy. Walah, duh Gusti, duh Gusti. Semenjak hilangnya Lina di Gunung Lawu itu, setiap tahun pas tanggal hilangnya Lina, Bima itu selalu naik ke Gunung Lawu. Dan dia selalu camping di Pasar Setan. Bima selalu berharap dan selalu berdoa dan selalu mempercayai ketika dia camping di Pasar Setan itu, dia berharap tiba-tiba Lina datang ke tendanya, menghampiri dia, kemudian diajak turun dan melanjutkan pernikahan mereka. Bima itu masih percaya loh kalau Lina itu sebenarnya masih hidup. Dia belum mati, coy. Tapi cuman entah dia berada di mana. Di tahun ketiga setelah kepergian Lina beneran datang dong, malam-malam lagi. Ya otomatis Bima seneng toh, coy. Tapi senengnya itu nggak berlangsung lama karena Lina bilang begini, Bima sayang, udah ya, kamu nggak usah nunggu aku lagi. Kamu habis ini turuno, pulango, nggak usah ngarep aku lagi. Wes kamu nikah sama siapa aja, nggak usah nikah sama aku. Kamu harus nyari orang yang lebih baik dari aku sayang. Wes habis ini kamu turun dan pulang. Kamu kok ngomong begitu Tolin? Kamu udah gak cinta lagi toh sama aku? Ayo kita turun yuk, kita pulang yuk. Bapak ibumu sudah nunggu loh. Terus Lina jawab, aku gak mau pulang Bima. Aku seneng di sini. Aku seneng tinggal di sini. Di sini suasananya nyaman. Terus kamu tadi bilang bapak ibu nyari aku. Halah, telat. Selama ini loh dia gak pernah peduli sama aku. Aku hilang di Lawu aja dia juga nggak bingung nyariin aku toh. Tiap hari itu cuma dengar mereka tengkar terus, berantem terus. Aku tuh nggak betah hidup sama bapak ibuku Bima. Udah begitu mereka berdua itu suka menuntut aku untuk beginilah, untuk begitulah. Suka membanding-bandingkan aku dengan inilah, dengan itulah. Aku nggak suka Bima. Aku nggak nyaman dengan orang tuaku. Aku lebih nyaman di sini. Aku lebih suka tinggal di Gunung Lawu ini. Wes, kamu pulango, jangan ngarep aku lagi. Aku nggak pantas buat kamu. Kamu habis ini turun ya. Mendengar perkataan Lina yang seperti itu ya Bima nangis toh ya. Dia tuh udah cinta setengah mati loh sama Lina. Tapi kok Linanya malah begitu. Tapi ya sudahlah, dia mau apa lagi. Kalau Lina emang udah benar-benar nyaman tinggal di Lawu, seneng tinggal di Lawu, dia nggak bisa maksa. Keesokan paginya tenda-tenda diringkesin. Kemudian dia turun dari Gunung Lawu. Setelah kejadian itu, tak lama kemudian Bima kenal dengan seorang perempuan namanya Lesti. Akhirnya menjalin kisah asmara, menikah, punya anak, dan mempunyai keluarga yang harmonis. Dan sejak peristiwa dia ketemu sama Lina di Pasar Setan setelah Lina hilang itu, Bima pun sudah tidak pernah naik ke Gunung Lawu lagi. Kalau naik gunung masih ke Gunung Arjuna, ke Gunung Welirang, ke Gunung Rinjani, ke Gunung Tambora, ke Kerinci, atau ke gunung manalah dia masih naik gunung. Dan dia juga masih menjadi guide gunung. Tapi untuk Gunung Lawu dia benar-benar skip. Dan dia sudah tidak pernah naik Gunung Lawu lagi. Ya, begitulah coy ceritanya pendakian si Bima dan Lina ini. Bagaimana? Seru-seru sedep gitu ya. Guys, makasih loh ya yang udah nonton. Semoga ceritanya bisa menghibur kalian. Bye bye. See you. Mwah.